belasan yang sorry mau mati Minta untuk ada pe. Kasih nak karena itu Harun dicari Pak. Tak tahu di mana dompetnya Pak. Itu Pak dokter air nggak boleh diambil. Apa gunanya dikasih? Tidak ada memang ada semua orang tuh begitu Pak. Aku juga jangan begitu lagi. Biar bukan corona semua warga Indonesia begitu dokter. Dokter. Apa nih? Nyawa ini Pak tuh sampai tidak sakit sudah sekarat orang. Masa dia? Apa gunanya bisa Pak? menyalahkan? Masuk. Apa gunanya Pak? Padahal kalau mau diperiksa kasih tahu dulu kan. Saya tidak pidana orang sebelum tadi dokter Pak betulan saya. Apa yang sambungnya apa kasih itu penentu posisi baru tidak ada salahnya. Ya itu Pak, makanya bilang harus pidana ini tidak boleh pidana dokter begitu. Dan dia bilang tidak ada pidana bukan. Sekarang ya, Karena dia tahu. kita paham juga tenaga medis itu yang seperti apa adanya. Pasti dia ada rasa ini juga. Modal cuma modal. Video yang viral di medsos itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Ini Pak, pernah ada saya tadi kemarin di depan, terus kemarin beri pertolongan pertama itu air kelapa. Tadi baru kelihatan bahwa ini sudah parah, ini dia punya penyakit, kayak dibawa ke rumah sakit sampai di IGD. Tidak ada respon dari pihak rumah sakit, tidak ada yang sentuh satupun orang di sana. Akhirnya berdebat di sana, dialihkan ke ruangan belakang yang
isolasi untuk penanganan virus corona. Sampai di sana ada 2 pegawai di sana, termasuk Dokter Buyung dan Haji Nasri. Itu pun dia tidak keluar Pak, dia awalnya di dalam ruangan. Akhirnya adik saya yang saat ini yang angkat. Saudara masuk ke dalam ruangan, sampai di sana tidak pernah disentuh sampai dia meninggal. Bagaimana perasaan? Ya kami kecewa Pak dengan pihak rumah sakit. Kalau itu takdir kan sudah ditentukan, cuma kami kecewa tidak ada respon sama sekali sama pihak rumah sakit. Tidak ada yang sentuh, padahal Dokter Buyung sama Haji Nasri lengkap pakaian APD-nya. Anggapan mereka seperti apa sih terhadap saudara? Tidak ada komentar dari pihak rumah sakit Pak. Cuma tidak mau sentuh aja ya? Tidak ada mau penanganan, sentuh, Pak. tidak ada penanganan begitu? Terakhir, tapi posisi adik saya sudah meninggal, baru dikasih alat pernapasan, alat bantu. Itu pun tidak berfungsi Pak. Sedangkan yang room yang plastik itu untuk disterilkan orang sebelum masuk, tidak ada yang berfungsi. Bagaimana perasaan adik saat ini dengan kondisi seperti itu? Ya saya sih Pak kecewa dan sangat kecewa sama pihak rumah sakit. Gitu ya? Apa harapan adik ke depannya dengan rumah sakit seperti itu? Harus dibenahi Pak, harusnya Pak Bupati benahi semua rumah sakit. Tidak ada gunanya itu Pak, semuanya tidak ada yang berani mendekat. Apalagi semua yang masuk rumah sakit, semuanya dipositifkan corona, jadi tidak ada yang mau mendekat. Biar penyakit apa, langsung orang bilang corona padahal bukan. Apalagi adik saya ada bekas gigitannya Pak. Dan terbukti bahwa itu lagi gigitan lebah. Iya ya? Pak, tidak ada gejala batuk, sesak nafas. Bagaimana kita menyikapi terkait video viral yang komentar-komentar negatif itu terkait saudara adik yang meninggal? Saya belum lihat Pak semua komentar, tapi saya sengaja memang video Pak, biar sampai ke pemerintah bahwa beginilah kondisi tindakan ya, rumah sakit di Wajo. sempat tadi ada dengan keluarga marah ya di rumah sakit. Apa yang membuat adik marah sebenarnya tadi? Emosi Pak, tidak ada yang menangani pasti. Pertama sih dalam ruangan yang cakap 10 menit masuk moli kak. Pakai daya harus masuk satu pihak. Mana bersama bantu sini selalu dia buat tidak ada kami tetap melindungi selain satu dosen sampai seperti apa lagi. Adanya sedikit gejolak ya, yang di media sosial ada sedikit di media sosial mengatakan ada keluarga pasien yang mengamuk tanpa pelayanan di Rumah Sakit Umum Lamadu Keleng, Sengkang. Bu, itu seperti apa sih sebenarnya penanganan pasien yang masuk di Rumah Sakit Umum Lamadu Keleng yang selain corona sendiri untuk saat ini, bagaimana penanganan seperti itu untuk saat ini? Terima kasih. Jadi perlu saya jelaskan bahwa semua pasien yang masuk di UGD itu lewati triase. Artinya dia harus diperiksa dulu apakah ini masuk ke bagian mana. Jadi semua triase itu membagi pasien misalnya ada yang mau melahirkan atau yang mau harus bedah atau interna, itu semua diperiksa di triase. Kemudian diarahkan ke masuk UGD, nanti dokternya di UGD akan masukkan ke bagian-bagian yang sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter UGD-nya. Ya, seperti itu. Jadi semua pasien yang masuk UGD harus lewat triase baru diperiksa sama dokter jaganya. Bagaimana penanganan pasien selain virus yang terinfeksi COVID-19 untuk saat ini, penanganan di rumah sakit Bu sebenarnya? Jadi pasien COVID setelah ditriase dia akan dimasukkan ke ruang isolasi COVID. Kebetulan Rumah Sakit Lamadu Keleng saat ini sudah mempunyai 10 ruang isolasi untuk COVID. Jadi di triase akan dilihat apakah ini masuk langsung ke ruang COVID ataukah masuk ke tempat yang lain. Jadi triase itu yang menentukan
kemana akan dibawa itu pasien. Jadi berdasarkan laporan dari pihak rumah sakit sendiri yang Ibu terima untuk saat ini, apakah memang benar tidak ada pelayanan untuk mereka atau bagaimana sih sebenarnya, Bu? Pasien yang masuk sudah ditriase, sebenarnya itu sudah masuk pelayanan. Jadi dia di situ dilihat apakah mau dibawa ke ruang isolasi atau tidak, itu sudah termasuk pelayanan. Kemudian akan dibawa ke tempat yang dia di tempatnya, kemudian akan dilakukan pelayanan langsung oleh dokter yang menjaga UGD, yang jaga di ruangan masing-masing. Tapi terkait kabarnya bahwa tidak ada pelayanan itu sebenarnya tidak benar ya, Bu ya, karena semua harus ada. Iya, itu shootingan, itu kebetulan saya tidak melakukan itu shootingan. Itu kan shootingan pada saat itu dokter keluarga pasien sudah masuk semua. Padahal menurut pendapat saya dan menurut telepon dari dokter bahwa dia lagi melakukan RJP. Jadi dia melakukan pertolongan untuk menolong pernafasan yang pasien, tapi karena diserbu sama keluarga pasien, maka pada saat itulah dianggap dia tidak melakukan apa-apa. Gitu, Bu. Untuk keterangannya sendiri, Bu, pasien yang kemarin itu apakah memang serangan lebah atau dugaan COVID-19 atau gimana sih sebenarnya, Bu? Dari waktu triase dia menurut anamnese, artinya anamnese terhadap keluarga karena pasien ini masuk dalam keadaan tidak sadar dengan GCS 3. Jadi anamnese itu dilakukan sama keluarga. Ternyata memang keluarga mengatakan bahwa dia batuk dan demam. Jadi di triase berkesimpulan lebih bagus langsung kita ke ruang isolasi COVID. Tapi untuk menentukan memang positif atau tidak, itu kami belum melakukan swab ataupun rapid test karena tidak sempat. Karena menurut laporan pasien itu hanya 10 menit di rumah sakit kemudian meninggal. Mau dilakukan pemeriksaan lain sudah diambil sama keluarga yang bersangkutan.